never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Oscar Haro membeberkan kesulitan musim 2024 dan kekagumannya pada Marc Marquez. Dalam wawancara baru-baru ini dengan saluran Fast Curious, Oscar Haro, Direktur Olahraga Tim LCR Honda MotoGP, berbagi pandangannya yang berharga tentang kinerja Marc Marquez dan prospek musim MotoGP 2024. Percakapan tersebut membahas topik-topik penting, mulai dari ekspektasi musim hingga dampak terhadap motor Ducati dan masa depan Marquez dalam olahraga ini. Haro membuka wawancara dengan merenungkan ekspektasinya untuk musim 2024. Meskipun mengantisipasi kemajuan yang signifikan, dia terkejut dengan kurangnya perubahan penting dibandingkan tahun 2023. Haro berkomentar, "Saya harus mengatakan dan mengakui bahwa saya mengharapkan lebih banyak tahun ini. 2024, Marc semakin dekat dan berpikir bahwa 2024 tidak akan begitu bagus. Saya pikir 2023 akan sangat mirip dengan 2024. Lalu saya langsung berpikir bahwa Marc akan ikut bertarung, karena bagaimana Marc, meski menghadapi tantangan." Haro menyoroti performa luar biasa Marquez musim ini. Ia menyebutkan bahwa, meski belum memenangkan balapan, ia tetap mempertahankan tingkat persaingan yang luar biasa. Memang benar bahwa anak tersebut, tentu saja di antara semua pembalap tahun 2023, adalah yang terbaik, sejauh ini, yang memiliki hasil terbaik. Dia satu-satunya yang mampu memperebutkan podium pada 2023. Saya ingin Marc Marquez berada di tempat yang pantas baginya. Haro juga merefleksikan kembalinya Marquez yang mengesankan, yang telah melampaui ekspektasi meskipun ada banyak kendala. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan bakat luar biasa dan ketangguhan yang dikagumi banyak orang. Bagi saya, dia sudah jauh melampauinya, mengetahui dari mana dia berasal. Karena pada akhirnya orang-orang melupakan masa lalu. Setahun yang lalu anak ini sangat melupakan MotoGP. Dengan semua talenta yang dimilikinya, dengan 8 gelar lainnya, dengan semua yang diwakili Marc, pria malang itu sudah mati. Dan tiba-tiba dia berada di posisi ketiga atau keempat di kejuaraan dunia dengan motor yang jauh lebih inferior. Sementara itu, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales mengalami mimpi buruk di Aragon. Dalam Grand Prix yang penuh kesulitan, pembalap Rossis bahkan pensiun pada hari Minggu. Ini benar-benar horor, mimpi buruk. Ini mungkin balapan terburuk bagi Aprilia dalam 3 tahun, kata Aleix Espargaro setelah akhir pekan yang sangat sulit di Motorland Aragon. Dan awal dari Grand Prix cukup menjanjikan bagi merek Italia tersebut. Jumat sore, keempat pembalap RSGP langsung menuju Q2. Namun hujan yang turun semalaman yang juga membawa banyak kotoran ke lintasan mengubah segalanya. Di kualifikasi, pemain Granollers itu tertinggal 3 detik, dan Maverick Vinales tertinggal hampir 4 detik. Saya berjarak 3 detik dari pole. Kami sangat cepat pada hari Jumat, dalam kondisi normal. Sulit untuk memahami apa yang terjadi. Kondisi lintasan tidak dapat diterima bagi saya. Tapi itu bukan alasan, karena yang lain lebih cepat diikuti oleh Aleix yang mengkritik kondisi trek Alcanis. Kami tidak punya cengkeraman. Kami melakukan banyak perubahan pada motor, tapi tidak ada yang berhasil. Saat lintasan tidak bersih, ini lebih tentang menghindari kecelakaan daripada melaju kencang. Kondisi lintasan tidak bisa diterima bagi saya, tapi itu tidak terjadi. Tidak masalah, kami harus bekerja dan beradaptasi. Motornya sangat sulit untuk dikendarai. Satu-satunya hal positif adalah kami kompetitif pada hari Jumat. Kami harus memahami apa yang terjadi di Aprilia Ban. Kami tahu apa yang harus dilakukan ketika tidak ada cengkeraman. Saya telah mengubah setup secara radikal, namun belum ada kemajuan. Ini membuat frustrasi. Vinales juga melaporkan bahwa pada hari Sabtu dia hidup dalam bahaya terjatuh di semua tikungan.
Beginilah penjelasan pria dari Rossis, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa membuat sudut kemiringan apapun. Setelah 1043 hari menunggu, Marc Marquez kembali ke puncak podium dengan kemenangannya di Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Dan kejuaraan itu sendiri memberi kita video berdurasi 12 menit yang menceritakan akhir minggu pembalap Spanyol dari dalam. Dari hari Jumat di mana ia mencapai waktu terbaik dan mengesahkan izin langsung ke Q2, hingga hari Minggu di mana ia merayakan kemenangannya dengan penuh gaya. Melewati posisi terdepan stratosfer dengan keunggulan lebih dari 8/10 dan tempat pertamanya dalam sprint. Peristiwa semuanya dimulai dengan kenangan akan Grand Prix Aragon 2021, di mana Marc Marquez dan Pecco Bagnaia membintangi duel indah untuk meraih kemenangan yang akhirnya diraih pembalap Italia itu, yang akan menjadi kemenangan pertamanya di kategori Premier. Namun, 3 musim kemudian, dan dengan masa kering bagi pembalap Spanyol itu, semua orang memberinya tekanan ketika mengingat bahwa dia adalah raja sirkuit di Motorland karena dominasinya di sana. Justru yang akan menjadi rekan setimnya di tahun 2025 itulah yang mengutarakannya pada konferensi pers Kamis, selain memastikan dirinya punya potensi lebih. Namun pemain Katalan itu menghilangkan segala jenis favoritisme dan menempatkan Enea Bastianini sebagai rival untuk dikalahkan karena dia adalah orang terakhir yang menang di trek Aragon. Selain mengingat bahwa dia tidak menang sama sekali sepanjang tahun ini dan sangat berani bertaruh pada seseorang yang tidak naik ke puncak secara keseluruhan. Namun, sejak syuting dimulai, semua orang di garasi Gresini Racing tersenyum, yang melihat bagaimana pembalap mereka menetapkan referensi terbaik dengan keunggulan beberapa per 10 dibandingkan yang lain. Meskipun momen kebenaran akan datang dalam klasifikasi hari Sabtu, di mana Marc Marquez membanting meja. Itu diikuti dengan lomba lari cepat di mana dia tidak memiliki siapapun yang batuk dan melintasi garis finish terlebih dahulu dengan pukulan di dadanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah kehilangan sihirnya. Sementara itu, bagi Marco Bezzecchi, dinamika kejatuhan antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez di balapan Aragon terlihat jelas. Pebalap Gresini itu harus membiarkan sang juara saat ini tergelincir karena tertinggal. Pilot Pertamina Enduro VR46 juga menyatakan mustahil melihat Bagnaia karena Marquez. Kemenangan Marc Marquez setelah puasa lebih dari 1000 hari menjadi pusat perhatian di Grand Prix Aragon. Namun, di hari juara dunia 8 kali itu juga terdapat ruang kontroversi dan diskusi. Salah satu topik besar hari Minggu di Motorland adalah kecelakaan antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez, yang bersentuhan dengan balapan tersisa 5 lap. Itu adalah situasi yang sulit, segera diselidiki oleh race management dan diselesaikan secara batal di tengah keraguan mereka yang memahami dinamika tersebut. Di antara mereka adalah Marco Bezzecchi, yang tidak segan-segan memberikan pandangannya sendiri tentang kejadian tersebut dari luar. Saya pikir sudah jelas bagi semua orang yang pernah mengendarai sepeda motor setidaknya sekali bahwa ketika Anda melakukan kesalahan dan pergi terlalu jauh, hampir keluar jalur, dan kemudian Anda kembali, Anda harus melihat siapa yang datang.